agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes. Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimat yang menarik. Awas hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah. Ayat-ayat Quran untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama di muka bumi yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ayat ini ditujukan kepada manusia, agar mereka mengetahui dan memahami bahwa Islam adalah agama yang diakui oleh Tuhan semesta alam, sebagai agama di sisinya. Selain itu, ayat ini juga menerangkan sebuah prinsip, bahwa setiap manusia yang menganut agama Islam, pasti akan mendapatkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Pada video kali ini, channel Hazika Wafa akan membahas tentang Mama Gufron, yang mengatakan bahwa penganut semua agama pasti akan masuk ke dalam surga. Pada video tersebut, Mama Gufron diketahui sedang menjawab pertanyaan dari seorang jamaahnya. Apakah agama selain Islam akan masuk ke dalam surga? Mendengar pertanyaan tersebut, Mama Gufron tanpa ragu lantas menjawab, bahwa semua agama pasti akan masuk ke dalam surga. Hal tersebut karena setiap agama sudah mempunyai gardu masing-masing. Setiap agama mempunyai nabi, malaikat, ulama dan pemimpinnya yang sudah mempunyai kunci surganya masing-masing. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Lebih lanjut Mama Gufron mengatakan, jika hanya Islam saja yang masuk surga, maka para nabi yang lain pasti akan protes. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan Mama Gufron di hadapan para jamaahnya, terdengar damai dan santun. Jawaban tersebut seolah menjelaskan, bahwa semua agama sama dan pasti akan masuk surga. Lantas apakah yang disampaikan Mama Gufron itu benar? Menjawab hal tersebut, para ulama mengatakan, bahwa sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, diambil dari channel YouTube Al-Hujjah dan Ustadz Abdul Somad Official. Yahudi benar, Nasrani benar, penyembah pokok kayu benar. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Masalah akidahmu tidak perlu ditanya. Yang penting gak ganggu orang, yang penting gak ngerusak orang. Maka dia akan masuk surga semuanya. Sebelum kematiannya, Allah tunjukkan kuasa. Ente katakan semua agama benar? Ya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak kandung menikah dengan Yahudi dari Rusia. Dipertemukan Allah anaknya dengan Yahudi itu. Nikah dengan Yahudi. Meleleh juga air mata itu, kata Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Saya melihat sendiri, kata Ketua Dewan Dakwah, tokoh besar kita itu, yang dulu selalu mengatakan ceramah di mana-mana, semua agama benar, semua agama benar. Ketika anaknya menikah dengan Yahudi, meleleh juga air matanya. Apa mau dikata? Rupanya cakap itu hanya untuk orang. Anak kalian nikah dengan Yahudi tak apa-apa, tapi kalau anaknya menangis juga. Hati-hati dengan kalimat ini. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimat yang menarik. Awas hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah. Ayat-ayat Quran untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma dengan cara yang berbeda-beda. Anda katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi Anda katakan semua agama yang lain sama. Dan itu dikemas dengan kalimat yang sangat indah, gitu kan? Padahal kata Allah itu yang paling berbahaya. Ya. Maaf ya, kalimat ini oleh orang jahiliyah pun tidak pernah diucapkan. Silahkan cek ya. Demi Allah saya katakan, orang-orang jahiliyah ketika datang kepada Rasulullah SAW,
membawa proposal, mereka mengutus orang-orang terpercaya di zamannya. Masya Allah, datang pembesar-pembesar mengatakan, ya Muhammad SAW, kita memang berbeda. Tapi perbedaan kita tidak lantas menjadikan kita harus berselisih dan berperang. Cukup saja begini, kami sekarang ikut menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Jelas ya? Turunlah kemudian Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ujungnya, lakum dinukum. Kenapa kalimat ini muncul, lakum dinukum waliyadin, untukmu yang kamu sembah, untuk saya agama saya. Karena mereka pun mengatakan di awal kita beda. Jadi, maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih paham ada perbedaan di situ. Sepintar-pintar atau yang mengaku pintar orang sekarang masih bisa mengatakan semua agama sama. Jadi orang jahiliyah kalau mendengar kalimat itu pun akan kaget juga tuh. Hati-hati ya. Betul, itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Antum kalau punya kitab Sahih Muslim, ini sering saya sampaikan. Nanti buka jilid yang pertama ya, kalau kitabnya sama dengan kami. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ya, disampaikan hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, sayakunu fi akhir zaman, akan nampak nanti di masa yang akan datang, di akhir-akhir masa. Dajjaluna kadzdzabun, ada orang-orang yang terbiasa berdusta. Tapi sifatnya disebut dengan dajjal. Ingat ya, ada Masihid Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Ya, kalau Masih Dajjal itu Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sebagai makhluk ya khusus yang menjadi tanda terakhir tentang datangnya akhir zaman. Ya. Tapi kalau Dajjal saja tidak menggunakan Masih, itu artinya sifat-sifatnya. Ada orang-orang yang wujudnya manusia tapi memiliki sifat-sifat Dajjal. Ya. Kalau Dajjal pintar atau bodoh? Sudah pernah lihat? Belum ya, tapi dengar ya kisahnya. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu orang? Ya kan? Dan luar biasa yang ditipu tuh. Ya. Saya kemarin banyak menangis Mbak Bu ya. Dan kita harus banyak bermohon kepada Allah untuk dilindungi. Baru muncul satu orang saja yang dengan modus menggandakan atau mengadakan uang, itu yang bisa mengagungkan, mengangkat puluhan ribu orang. Bagaimana kalau Dajjalnya yang muncul? Yang dia tunjuk langit hujan bisa hujan, tanah kering subur bisa subur gitu ya. Makanya tidak ada yang paling dikhawatirkan Rasulullah SAW kecuali Dajjal ini yang terakhir. Ya. Tapi kata Nabi, akan muncul orang-orang di akhir masa yang punya sifat seperti Dajjal, orang pintar maksudnya, tapi terbiasa menipu. Tapi awas, aksi tipu-tipunya itu bukan urusan bisnis, bukan urusan dunia, tapi yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Akan bicara kepada Anda tentang hal agama kita yang bisa membuat kita kaget. Jangankan Anda yang kaget, kata Nabi. Orang dulu pun kalau dengar pernyataannya, itu akan ikutan kaget. Ya. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau mendengar pernyataannya akan ikutan kaget saking anehnya pernyataannya. Ya. Masya Allah, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka, mereka bahaya. Waspada, kata Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda, jangankan kita yang kaget, orang jahiliyah bisa ikutan kaget. Karena mereka pun tidak memahaminya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati kalau ada orang-orang bersikap seperti ini, ada yang ikut-ikutan demikian, mengatakan Allah Tuhan, tapi salawatnya di tempat ibadah orang lain. Mengatakan Allah Tuhan, azannya di tempat ibadah orang lain. Itu melanggar sifat uluhiyah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.